Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama dengan Ibu Mentari. Kita akan belajar pada bab 6 tentang hidup damai dalam kebersamaan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita, mari anak-anak kita baca bersama tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Ya, yang pertama, meyakini kebenaran pokok Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang kedua, membaca Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan fasih. Yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Kemudian yang keempat, mengemukakan pendapat terkait dengan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah 256 dengan benar. Yang selanjutnya yang kelima, menemukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, mengambil ibrah yang sesuai dengan makna Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah 256 dengan benar. Baiklah, pada bab ini terdapat dua ayat yang menjadi inti materi. Kedua ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana hidup damai dalam kebersamaan. Bagaimana anak-anak setelah membaca tujuan pembelajaran tadi, kira-kira surah apa yang akan kita pelajari kali ini? Ya, yaitu surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Surah Ali Imran adalah surah yang ketiga dalam Al-Quran. Artinya keluarga Imran, terdiri dari 200 ayat, tergolong surah Madaniyah. Berisi tentang beriman kepada Allah, bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah, janji dan ancaman, juga kisah para teladan. Kemudian surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah artinya sapi betina. Surah Al-Baqarah urutan kedua dalam Al-Quran sesudah surah Al-Fatihah. Terdiri dari 286 ayat dan tergolong surah Madaniyah. Berisi tentang pokok keimanan, bukti-bukti kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan Allah, serta janji dan ancaman Allah. Setelah mengetahui tentang surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah, sekarang kita masuk ke surah Ali Imran ayat 64. Ibu akan membacakan surah Ali Imran ini. Silakan anak-anak simak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun.
Baiklah, selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, setelah mendengar cara Ibu membaca tadi, silahkan diikuti dan diulangi ya. Sengaja Ibu baca perpotongan ayat agar anak-anak bisa dengan mudah mengikuti, kemudian dengan mudah untuk menghafalnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang arti perkata surah Ali Imran ayat 64. Silahkan disimak. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai ahli kitab, ta'alau, marilah kita, ila kalimatin sawa, menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kamu, alla na'budah, bahwa kita tidak menyembah illallah, selain Allah, wala nusyrika bihi, dan kita tidak mempersekutukannya, syai'a, dengan sesuatu pun, wala yattakhidha, dan bahwa kita tidak menjadikan ba'duna ba'dha, satu sama lain, arbaba, Tuhan-Tuhan, min dunillah, selain Allah. Fa'in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah, ishhadu, saksikanlah, bi'anna muslimun, bahwa kami adalah orang muslim. Selanjutnya, silakan disimak arti perkata dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha, tidak ada paksaan, fiddin, dalam agama, qad tabayyana, sesungguhnya telah jelas, ar-rusydu, jalan yang benar, minal ghayyi, dengan jalan yang sesat, faman yakfur, barang siapa ingkar, bit-taghut, kepada taghut, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, faqadi, maka sungguh, istamsaka, ia telah berpegang, bil urwati, dengan kepada tali, al-wuthqa, yang teguh, la infisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu, Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Nah, itulah arti perkata dari surah Ali Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Dengan memahami artinya diharapkan agar anak-anak mudah memahami tentang isi dari surah Al-Imran dan Al-Baqarah. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang pesan pokok dalam surah Al-Imran ayat 64. Ada dua pesan pokok. Yang pertama, persamaan kalimatun sawa, berperilaku santun dengan orang yang berbeda keyakinan, mengatasi masalah melalui dialog, diskusi, dan musyawarah untuk menghindari perpecahan. Dilarang mencari-cari kesalahan orang lain, serta juga menghina keyakinan orang lain yang menyebabkan merusak agama diri sendiri. Kemudian pesan yang kedua dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 64, tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah dosa besar.
Menyekutukan Allah artinya menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan atau Tuhan. Padahal setiap salat kita selalu berjanji kepada Allah bahwa salatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Baiklah, selanjutnya pesan pokok surah Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama, tidak memaksa keyakinan lain. Bersikap toleransi yaitu sikap penerima atas perbedaan keyakinan. Anak muslim tidak diperbolehkan menghina terhadap apa yang diyakini pemeluk agama lain. Yang kedua, berpegang teguh pada agama Allah. Kita harus yakin terhadap ajaran Allah, tetap berpegang teguh kepada agama Allah meskipun banyak godaan dan ujian, serta terus menguatkan keimanan yang dibuktikan dengan meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, itulah pesan pokok yang terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya kita masuk ke perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda. Kemudian menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Kemudian berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kemudian selanjutnya setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Dan yang terakhir, kesadaran dan kejujuran. Nah, itulah anak-anak materi kita pada kali ini dengan tema hidup damai dalam kebersamaan. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak perhatikan, itu ada kolom latihan. Bacalah dengan teliti, kemudian urutkan sehingga menjadi ayat yang utuh dan benar. Silakan anak-anak urutkan menjadi ayat yang benar, kemudian tulis nama surahnya, apakah surah Ali Imran atau surah Al-Baqarah yang kita bahas pada materi kali ini. Ya, demikianlah penjelasan kita tentang materi hidup damai dalam kebersamaan. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.